Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta Kamusa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari Fiqhus Sunnah Linisa, dan kita akan menginjak pada bab yang baru, yaitu wajibatus sholati, perkara-perkara wajib yang ada di dalam sholat atau kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Mesti difahami bahwa penulis di sini pada beberapa perkara ada penyelisihan ya di dalam pendapatnya dengan ulama-ulama lain, dan secara khusus di dalam permasalahan wajibatus sholah, karena beliau memasukkan du'aul istiftah itu bagian dari wajibatus sholah ya, termasuk bagian dari kewajiban sholat. Sementara kebanyakan dari para ulama itu berpandangan bahwa istiftah itu adalah termasuk dari sunat-sunat di dalam sholat. Namun karena kitab yang kita pakai adalah kitab ini, yaitu Fiqhus Sunnah Linisa, kita akan membahas sesuai dengan apa yang ada pada kitab ini. Beliau berpandangan yang pertama, wajibatus sholah adalah du'aul istiftah, yaitu doa istiftah. Doa istiftah ini bisa disebut dengan doa iftitah, bisa pula dengan istiftah. Beliau mengatakan bahwa wajibun ala rajih sawa'un fi sholatil fardhi awin nafil antaftahi bihi sholataki ba'da takbir, liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam fi hadisi al-musi'i sholatahu innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadu'ul wudu'a yakni mawadi'ahu summa yukabbiru wa yahmadullaha jalla wa azza wa yusni alaihi wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an fa idza fa'ala dzalik faqad tammat sholatuhu. Fa dhahiru qawlihi wa yahmudullaha jalla wa azza wa yusni alaihi anahu du'aul istiftah, wa yu'khadu minhu wujubi mutlaqil hamdi wa sana ba'da takbiril ihram. Wa minal ulama man hamalahu ala annal murada bihi al-fatihah wa alaihi yakunu du'aul istiftah mustahaban faqat wal amru wasi'. Didasarkan kepada hadis ya, sabda Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis tatkala mengajari orang yang jelek di dalam sholatnya, sungguhnya sholat seseorang tidak akan sempurna, orang manusia tidak akan sempurna sholatnya sampai dia berwudu. Kemudian fayadu'ul wudu fayadu'ul wadu ya, bukan wudu ya, atau bisa di sini wudu yakni mawadi'ah.
ya, yaitu tempat-tempat. Artinya dia melakukan pada anggota-anggota wudhu. Kalau wadu itu air, artinya meletakkan air pada anggota-anggota tubuh. Tapi kalau dibaca wudhu, ya dia meletakkan atau memperlakukan pada anggota wudhunya itu tindakan wudhu atau berwudhu. Jadi bisa dibaca wudhu, bisa dibaca wadu itu. Kemudian seorang menakal sholat, ya salah satu dari manusia itu hendaklah dia itu kabir, bertakbir. Setelah bertakbir dia memuji Allah Jalla wa'ala dan menyanjung atasnya. Nah, kemudian dia membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Apabila dia melakukan yang demikian itu, maka sungguh telah sempurna sholatnya. Maka menurut mu'alif kitab ini dohir sabda Nabi wa yahmadullah, dia memuji Allah Jalla wa'azza dan menyanjung atasnya, bahwa memuji dan menyanjungi itu adalah istiftah, ya, istiftah, ya, sehingga diambil darinya itu tentang wajibnya, ya, wajibnya melakukan pemutlakan pujian dan juga sanjungan. Pemutlakan pujian dan sanjungan menurut mu'alif kitab ini adalah istiftah, ya, setelah takbiratul ihram, ya. Sehingga kalau menurut pendapat mu'alif di sini, karena wa yahmadullah wa yusni alaihi itu adalah istiftah, berarti Al-Fatihah tidak disebutkan di dalam hadis ini, gitu loh, ya. Namun justru yang disebutkan adalah wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, dia membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Artinya ini yang sunat, ya, ini yang sunat. Karena ma tayassara minal Qur'an itu bukan Al-Fatihah, tapi yang dimaksud adalah bacaan surat-surat selain Al-Fatihah. Wa minal ulama, sebagian ulama ada yang membawa bahwa yang dimaksud dengan wa yahmadullah jalla wa azza wa yusni alaih itu adalah Al-Fatihah. Dan ini pendapat kebanyakan ulama. Sehingga kalau dimaknakan bahwa wa yahmadullah wa yusni alaihi itu adalah Al-Fatihah, setelah artinya setelah Al-Fatihah, ya setelah istiftah kan. Sehingga keberadaan doa istiftah di sini bukan wajib tapi mustahaban faqat. Wal amru wasi'. Perkara ini adalah perkara yang luas. Artinya luas karena ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Kemudian wala yusra'u du'aul istiftah fi sholatil janazah. Pembahasan selanjutnya bahwa doa istiftah itu tidak disyariatkan di sholat jenazah. Fa'an Tolhah ibni Ubaidillah ibni Auf qol sholaitu khalfa ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma ala janazatin faqara'a bi fatihatil kitab, ya, wa qala ya'lamu annaha sunnatun. Ya, dari Abu Talhah bin Abdillah bin Ubaidillah ibni Auf, dia berkata, aku sholat di belakang Ibnu Abbas, yaitu sholat jenazah. Maka beliau membaca Al-Fatihah dengan dikeraskan, ya. Kemudian setelah selesai beliau berkata agar supaya mereka tahu bahwa ini sunat. Maksudnya sunnah itu disyariatkan.
Fa fihi isyaratun ila adami masru'iyatil istiftah fiha. Fa innaha qad jahara bil Fatihah liya'laman nasu wa lam yajhar bil istiftah. Maka dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah itu ada isyarat tidak disyariatkannya istiftah di dalam sholat jenazah, karena beliau radhiyallahu ta'ala anhuma benar-benar telah menjaharkan mengeraskan Al-Fatihah agar supaya manusia mengetahui, namun beliau tidak menjaharkan al-istiftah. Andaikan istiftah itu disyariatkan di dalam sholat jenazah, nih saya beliau akan menjaharkan karena dalam rangka mengajari. Kemudian wa yustasna kadzalik min wujubil istiftah al-ma'mun fi sholatil jahr. Dikecualikan hal dari yang demikian. Wa yustasna kadzalik, hal yang demikian dikecualikan dari wajibnya istiftah itu makmum dalam sholat jahr. Artinya itu tidak wajib gitu loh, menurut pendapat mu'alif di sini. Kalau sholatnya jahr, kalau sholat jahr, berarti kalau sholatnya nggak jahr sir itu wajib. Kemudian pembahasan selanjutnya wal aslu fi du'ail istiftah an yusarra bih. Liana Nabi alaihi salatu wasallam lam yajhar bihi. Wa inna ma yajuzu al-imamu an yajhara bihi ahyanan liya'lamahun nasu. Secara asal doa istiftah itu disirkan, tidak dikeraskan. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjaharkan doa istiftah. Sungguhnya boleh bagi imam untuk menjaharkan kadang-kadang saja, agar supaya manusia bisa mengetahui kalau istiftah itu disyariatkan di dalam sholat. Ya, maksudnya sholat jenazah ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah min siyagil istiftah, sigo-sigo istiftah. Qad shahha an Rasulillah alaihi salatu wasallam iddatu siyagin bidu'ai ila ilal istiftah minha. Ilal istiftaha minha, telah sahih dari Rasul alaihi salatu wasallam beberapa bentuk doa istiftah. Sebagian darinya, yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wasal bisalji wal ma'i wal barad. Di dalam hadis ini semuanya pakai dalam penyebutan khotoya itu dengan domir domir mutakalim, ya mutakalim semua. Sebagian riwayat pada yang kedua itu tidak pakai domir, tapi dengan alif lam, minal khotoya. Ini yang masyhur, dan ini diterangkan banyak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sholat fardu, dalam sholat wajib. Nah, kemudian dari doa tersebut artinya, wahai Allah, jauhkanlah hambamu, jauhkanlah antara hambamu dengan kesalahan-kesalahan hambamu, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ini doa yang sangat indah.
sangat bagus. Karena jarak barat dan timur itu tidak ada batasannya, sangat jauh. Di antara keutamaan dari doa ini diletakkan di dalam sholat istiftah. Kemudian minta untuk dibersihkan dari kesalahan, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Karena membersihkan pakaian yang warna putih itu akan lebih ditekankan dibandingkan membersihkan pakaian warna selain putih. Kemudian yang terakhir, wahai Allah, cucilah hambamu dari kesalahan-kesalahan hambamu dengan air salju, air dan air dingin. Al-barad itu air dingin yang biasa ada di atas batu, embun di pagi hari dan semisalnya. Kemudian yang kedua, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pujian untukmu. Maha tinggi, maha berkah namamu, maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan engkau. Kemudian ya, di situ yang kedua ini doa yang biasanya dianjurkan untuk dihafal oleh anak-anak ya, karena pendek ya. Dan di dalam doa istiftah itu ditutup wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah yang disembah dengan hak selain engkau. Kemudian istiftah yang ketiga, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi fa'tarafu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru lim laisa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang panjang. Wajah tu, aku arahkan wajahku menghadap kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa, dengan lurus. Dan saya bukan bagian dari orang-orang musyrik. Sungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabb sekalian alam, tidak ada serikat untuknya. Dan untuk perkara tersebut aku telah diperintah, dan aku bagian dari kaum muslimin. Wahai Allah, engkau adalah zat yang merajai, tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan engkau.
Engkau Rabbku dan saya adalah hambamu. Aku mendolimi diriku sendiri, aku mengakui kesalahan-kesalahan diriku, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku semuanya, karena tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang akan bisa memberikan petunjuk kepada bagusnya akhlak kecuali Engkau. Palingkanlah dari hambamu dariku jeleknya akhlak. Tidak ada yang bisa memalingkan dariku jeleknya akhlak kecuali Engkau. Labbaik wa sa'daik. Aku memenuhi panggilanmu ya, wa sa'daik ya. Juga sama itu ya, dengan senang hati menyambut. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Kebaikan itu seluruhnya ada di tanganmu. Sementara wasyar, kejelekan, itu laisa ilaik. Kejelekan itu tidak nisbatnya kepada Engkau. Wa ana bika wa ilaik ya. Dan saya melakukan itu karenamu, wa ilaik, dan menuju kepadamu. Maha berkah Allah Ta'ala, dan zat Engkau adalah zat maha berkah dan maha tinggi. Hamba mohon ampun kepada Engkau dan hamba bertobat kepada Engkau. Ini kalau mau dijelaskan panjang ya, tapi inilah doa yang di situ kita mengikhlaskan lafaz-lafaz ikhlas, sehingga kalau istiftah dibuka dengan doa seperti ini, ya tentunya penekanan ikhlas pada ibadah itu sangat ditekankan. Secara khusus adalah ikhlas. Pada surah khusus adalah sholat, karena sholat adalah amalan yang teragung setelah seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk yang dia menurut beliau wajib adalah isti'adatu indal qiraah, berta'awud pada saat membaca, mengawali bacaan. Ini kebanyakan para ulama berpandangan hukumnya sunat, tapi mu'alif berpandangan wajib. Wahia wajibatun indal ibtida ittifaqan waqtalafa aw waqtulifa fi jawabiha. Naam ya. Waqtalafa aw waqtulifa fi wujubiha fi kulli raqatin liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ayati amrun bil isti'adzah wa haqiqatul amri al wujubu. Ta'awud ini dia wajib pada saat permulaan membaca Al-Quran di dalam sholat, yaitu Al-Fatihah, dengan kesepakatan ya, kesepakatan ya. Mengatakan wajib pada saat permulaan dengan mengatakan ittifaqon itu ada kritikan, kesepakatan, karena yang benarnya tidak ada ittifaq dalam masalah ini, tapi ada silang pendapat. Kemudian diperselisihkan tentang wajibnya, atau para ulama berselisih tentang wajibnya kalau dibaca tiap rakaat. Didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kamu mau membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terajam. Pada ayat ini ada perintah untuk isti'adzah. Hakikat perintah itu adalah wajib. Juga wali anna al isti'adzata
tatra'u syarra syaitan wa ma la yatimu al wajibu illa bih fa huwa wajib. Juga dikarenakan isti'adzah itu dia bisa menolak kejelekan setan, ya. Dan segala sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia hukumnya juga wajib. Artinya kan setan akan menggoda di dalam sholat. Nah, kalau tidak berdoa ta'awud, maka sholatnya akan tidak sempurna karena digoda setan. Kalau tidak sempurna berarti kewajiban itu akan sempurna manakala ada ta'awud gitu loh, baca isti'adzah. Sehingga berlaku kaidah segala sesuatu perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya dia juga wajib. Kemudian al-aslu fil isti'adzati al-israru biha. Asal dari isti'adzah itu al-israr, artinya bacanya pelan. Fa innahu lam yungqal an Rasulillah alaihi salatu wasallam anahu jahara biha la an khulafaihi ar-rasyidin Ana ulangi ya. Atau langsung saya artikan, asal di dalam isti'adzah itu dipelankan dengannya, karena tidak dinukil dari Rasul alaihi salatu wasallam beliau menjaharkan dengannya. Juga tidak dinukil wa an khulafaihi dari khulafanya ar-rasyidin yang menjaharkan, anahum dawamu alal jahri biha. Tidak dinukil dari khulafa ar-rasyidin bahwa mereka mendawamkan jahar dengan bacaan ta'awud. Wa ina maqad yajharu biha al-imamu ahyanan li ta'liminas. Dan sungguhnya diperbolehkan terkadang imam itu mengeraskan bacaan Al-Fatihah, ya, bacaan isti'adzah ya, bacaan isti'adzah dikeraskan, ya. Ini karena kadang-kadang saja untuk mengajari manusia. Artinya dibaca itu baik sholat jahriyah maupun siriyah, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yusra'u al-isti'adzatu bi ihda siyagil atiyah. Yusra'u al-isti'adzatu bi ihda siyagil atiyah. Disyariatkan isti'adzah dengan salah satu sigoh, bentuk berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hamba mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terajam. Yang kedua, hamba mohon perlindungan kepada Allah, Zat yang maha mendengar lagi berilmu, dari setan yang terajam. Kemudian yang ketiga, hamba mohon perlindungan kepada Allah, Zat yang maha mendengar lagi maha berilmu, dari godaan setan yang terajam. Kemudian yang keempat, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, ya. Kemudian al-lafaz min hamzi, minta perlindungan kepada Allah dari minta perlindungan kepada Allah, Zat yang mendengar bagi maha berilmu, dari godaan setan yang terajam, dari apa? Dari hamzihi, godaannya, wa nafkhihi, tiupan-tiupannya, dan juga dari semburannya. Nafsi itu semburan disertai ludah sedikit itu. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa hadza kulluhu wasi'un wa kaifiyatuha wa kaifiyat wa kaifama isti'ad ya, bahasan.
Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz yang kedua halaman 136 beliau mengatakan ini semuanya adalah wahada kulluhu wasi' luas, dan mana saja dia beristidah dengan yang tadi 4 tadi maka itu bagus, mana saja, mau yang pertama, 2, 3 atau 4. Naam. Kemudian kewajiban yang ketiga takmin ba'dal Fatihah, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Liqauli Nabi alaihi salatu wasallam idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi amin setelah Al-Fatihah ini menurut beliau juga wajib, ya, juga perkara yang wajib. Dan para ulama tidak menyebutkan tentang wajibnya, ya, tapi banyak ulama lain tidak menyebutkan demikian. Ini termasuk sunat sebenarnya, tapi di sini dikatakan wajib. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin maka aminkanlah oleh kamu sekalian. Sesungguhnya barang siapa yang bertepatan, ya, man wafaqa, bertepatan aminnya itu dengan aminnya imam, atau aminnya itu dengan aminnya malaikat, ya, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian wa ta'minu wajibun alal imami wal ma'mum wal munfarid mutlaqan. Iman itu wajib, ya, kok iman. Amin itu wajib bagi imam, bagi makmum, bagi sholat sendirian, mutlakon, secara mutlak, ya. Jahron fil jahriyah wa sirron fil siriyah, dengan jahar pada bacaan yang jahriyah, ya, dan sirron pada bacaan yang siriyah, sholat yang siriyah. Kita lanjutkan sebentar. Kalau kita selesaikan tidak cukup, ya. Tambahkan. Kemudian yang keempat adalah takbiratul intikal. Takbir intikal itu termasuk sami Allahu liman hamidah, tasmi', itu juga wajib. Adapun takbiratul ihram rukun. Kemudian juga qaulu ucapan sami Allahu liman hamidah ini juga wajib. Pada hadis musi'u sholatahu, al-musi'u sholatahu, orang yang jelek sholatnya, ya, setelah hadis yang sudah disinggung di atas,
wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, atau di sini wa yaqra'u bima sya'a minal Qur'an summa yaqul. Kemudian yang sholat adalah dia berkata Allahu Akbar, maksudnya ruku. Setelah Allahu Akbar kemudian ruku, hatta tatma'ina mafasiluhu, sehingga anggota tubuhnya itu menjadi tenang atau tumaknina. Tsumma yaqul, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, hatta yastawiya qa'iman, sampai dia itu lurus dalam keadaan berdiri. Itu i'tidal namanya. Tsumma yaqul Allahu Akbar, kemudian mengucapkan Allahu Akbar ya, untuk arah sujud. Tsumma yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian sujud sampai anggota tubuhnya itu tumaknina. Tsumma yaqul Allahu Akbar, dan dia mengucapkan Allahu Akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastafiya qa'idan. Ini mengucapkan Allahu Akbar sampai kemudian lurus duduk, yaitu duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Tsumma yaqul Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar sehingga tumaknina anggota tubuhnya. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya, fayukabir ya. Mengangkat kepalanya itu berarti naik gitu loh, tergantung itu apakah setelahnya tahiyat awal, tahiyat akhir, atau memang pada rakaat yang pertama atau ketiga, sehingga dia langsung naik tanpa tahiyat awal. Di situ bukan tanpa tahiyat awal, karena tahiyat awal itu dan tahiyat akhir itu di rakaat kedua dan rakaat keempat, sementara rakaat 1 dan 3 itu kan tidak ada tahiyat. Wallahu ta'ala a'lam. Fa idza fa'ala dzalik faqad tamat sholatuhu. Kalau seorang dia melakukan seperti itu, maka sholatnya sempurna. Ya. Kemudian yang keenam yaitu qaulu rabbana lakal hamdu. Ini juga wajib ya. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Di situ bukan berarti makmum hanya membaca itu ya, tapi makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Ini yang lebih kuat pendapatnya, seperti dikuatkan oleh An-Nawawi. Karena bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu itu ada di dalam berdiri i'tidal, bukan di dalam intikal perpindahan. Kalau makmum mengucapkan rabbana lakal hamdu tanpa sami Allahu liman hamidah, berarti dibaca di saat intikal perpindahan. Tasyahud al-awal, yang wajib itu tasyahud awal. Idza qa'atum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyatu lillah, al-hadis. Waqad amara al-musi'a sholatahu faqala fa idza jalasta fi wasati shalah fatma'inna waftaris fakhdakal yusra tsumma tasyahhad. Nabi bersabda, apabila kamu duduk di tiap 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah. Artinya memang di dalam 2 rakaat itu ada tahiyat tiap 2 rakaat. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah memerintahkan orang yang jelek sholatnya sambil bersabda, bila kamu duduk di tengah sholat, maka tumakninahlah dan duduklah iftiros. Iftiros itu duduk dengan pantat diletakkan di telapak kaki yang kiri, sementara telapak kaki kanan ditegakkan ya. Nah, maka iftiroslah ya, fakhdaka dengan pahamu.
paham. Ya. Kemudian ya, tasyahudlah kamu. Kemudian yang ke-8 terakhir tasbih fi ruku' wa sujud, tasbih dalam ruku' dan sujud, li hadis Uqbah ibni Amir, hadis Uqbah bin Amir, dia berkata, lama nazalat fasabih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Falamma nazalat bismi rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Tatkala turun ayat fasabih bismi rabbikal azim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah itu dalam rukuk-rukuk kalian, nantinya subhan rabbiyal azim. Ya. Demikian pula yang tatkala turun ayat sabihisma rabbikal a'la, maka Nabi bersabda, jadikanlah itu dalam sujud kalian, sehingga subhana rabbiyal a'la. Kalau sujud tadi subhana rabbiyal a'la, ya, sujud ada subhana rabbiyal a'la, kalau rukuk subhana rabbiyal azim. Namun manakala dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli pun tidak mengapa. Wa hadzal amru lil ijab li istima'i amrillahi wa amri rasulihi wa wurudihi an fi'lin nabi. Perintah ini adalah perintah untuk mewajibkan, pemwajiban, dikarenakan berkumpulnya perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga warid padanya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka berpandangan, Afan kalau pendapat ini mantan tasbih itu wajib, itu masyhur, ya, masyhur di kalangan banyakan ulama juga itu termasuk kewajiban. Kemudian wa yata'ayyadu al-wujuba aidan, atau yuta'ayyadu al-wujubu aidan bi qaulihi alaihi salatu wasalam, ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an au sajidan. Fa amar ruku' fa adimu fihi rabba azza wa jal, wa amma sujud fastahidu fid du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Dan wajibnya pula dikuatkan dengan sabda Nabi, ala ketahuilah, wa ini sungguhnya saya telah dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku' atau sujud. Adapun dalam ruku', agungkanlah di dalamnya Rabb azza wa jal. Adapun sujud, sungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa, karena tempat itu lebih pantas untuk dijabahi doanya. Jadi di situ ada hukum yang sunat, ya, boleh untuk berdoa di kala sujud. Tapi yang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la adalah wajib. Ukuran wajibnya diterangkanlah 1 kali. Bagaimana kalau tasbih saja? Tasbih saja. Di situ ada, kalau tasbih saja, subhanallah saja, itu ada sisi karohah. Tapi kalau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, hadza masyru', ini diajarkan, disyariatkan. An Hudzaifah annahu sami'a Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul idza raka'a subhana rabbiyal azim salasa marat wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marat. Dari Hudzaifah bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau berkata atau berzikir di kala ruku' subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau di kala sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa hunaka siyagun ukhra li tasbih wa dzikri wa ruku' wa sujud ta'ti fi sunanil qauliyah. Sebenarnya masih ada bentuk dari tasbih, dzikir yang lainnya dalam ruku' dan sujud, dan nanti akan datang di dalam sunan-sunan qauliyah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan di sore ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Oh ya. Ini ada pertanyaan ibuku, kalau sholat dan udah beberapa tahun duduk karena nggak bisa jongkok, mengerunduk rukuk sholat, terus gimana? Itu tumak ninah gak kalau sujud sama rukuk? Nah, tidak ada masalah. Seperti itu cukup dia berhenti seukuran dari membaca tasbih 1 kali, itu tumak ninah. Karena bagi orang yang tidak mampu untuk sholat berdiri, fakoidan, dia duduk. Ya. Kalau tidak mampu duduk, fa'ala jambin, dengan berbaring. Jadi tidak ada masalah. Ya. Bahkan andaikan tidak mampu untuk membaca, tidak mampu bergerak sama sekali, tidak mampu membaca dengan lisannya, cukup dengan hati. Selagi dia masih sadar, dengan hati. Dan biasanya kalau sudah tua, kadang ada yang tidak mampu dilakukan, baik fi'liyahnya, tindakan gerakan sholat, maupun qauliyahnya, ucapannya, doa-doa. Kadang Al-Fatihah hanya mampu baca Alhamdulillahirrabbilalamin, nanti Ar-Rahmanir-Rahim sampai seterusnya di dalam hati. Makanya kalau ada orang tua kemudian kok sholat kok cuma Alhamdulillahirrabbilalamin, jangan dipaksa-paksa. Kalau dia memang sudah posisi tua renta, jangan dimarahi, karena bisa jadi dia dalam hatinya membaca, sementara lesannya sudah tidak mampu mengucapkan kecuali hanya Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini benar-benar terjadi ya. Dulu ibu anak ada yang datang pada saya. Jadi anaknya itu kalau mendampingi sholat itu, sholat duhur bisa 4 jam. Aku 4 jam, 1 jam. 1 jam. Naam, jadi dia 1 jam. Karena nalkin gitu loh. Karena nggak baca, dia baca mampu sampai Alhamdulillahirrabbilalamin, kadang sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Dan ibu itu cerita, di dalam hati itu, karena waktu itu pas posisi bagus ya, di dalam hati dia membaca, setelah Alhamdulillahirrabbilalamin dibaca Ar-Rahmanir-Rahim sampai selesai. Tapi untuk berucap tidak mampu. Dan tidak ada masalah seperti itu. Sehingga tidak perlu kemudian ditalkin sampai 1 jam atau 2 jam. Itu memberatkan yang sholat, juga memberatkan yang mengurus orang tuanya. Dan secara asal kita tahu sholat itu kewajiban masing-masing orang, tanpa bantuan yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau kondisinya seperti itu tidak ada masalah. Nggak bisa jongkok, ya nggak bisa jongkok ya, dia duduk, mau duduk di kursi atau duduk di bawah, karena ada yang tidak mampu untuk duduk di bawah, ada seperti sakit punggung, sakit ini, sehingga dia duduk di kursi. Maka untuk gerakan rukuknya cukup dia membungkuk sedikit. Adapun sujudnya dilebihkan lagi. Fattaqullaha mastata'tum. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya Afan bertanya di luar tema, apakah orang yang diganggu jin itu identik dengan merasakan adanya tiupan atau hembusan di dirinya, padahal di sekitarnya tidak ada benda yang bergerak atau terkena angin? Tidak mesti ya. Orang diganggu jin itu tidak mesti identik dengan seperti itu, karena jin itu, setan itu, dia bisa mengalir melalui aliran darah.
Ya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna syaiton yajri ala ibni Adam majrud dam. Ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan fadayyu bisaum. Ya, sungguhnya setan itu dia mengalir pada Bani Adam melalui aliran darah, sehingga lemahkanlah dengan puasa. Karena aliran darah kalau puasa itu menjadi menyempit, tidak sebagaimana kalau tidak puasa. Ya, tiupan. Kalau dikatakan memang godaan setan itu, tiupan itu belum tentu tiupan yang ada di dalam telinga ya, tapi tiupan itu seperti ada bisikan di dalam. Bentuknya itu bisikan-bisikan yang ada di dalam batin seseorang untuk istilahnya melakukan kemungkaran. Makanya terkadang ada orang berbicara dengan dirinya sendiri. Dia ngomong, siapa yang menciptakan Allah ada dalam hati, itu bertanya seperti itu, kemudian dia menjawab Allah. Siapa yang menciptakan ini Allah. Tatkala disambut kemudian dia akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu setan itu. Dia membisikkan sesuatu. Namun yang jelas tidak mesti bentuknya bisikan ya. Godaan itu bisa dalam bentuk menguasai jasad. Ya, makanya orang kadang tergoda setan itu kadang kalau dikatakan antara terasanya dan tidak terasanya, banyak tidak terasanya. Ya, banyak tidak terasa. Kalau ta'awud tadi ya, kan dari godaan, dari tiupan, dari semburan. Artinya ada bentuk godaan. Godaan itu kalau setannya dari kalangan manusia itu bisa macam-macam. Ya, macam-macam, bisa dengan bisik. Dia berbicara yang indah agar supaya ikut bermaksiat, menyampaikan sesuatu agar kena subhat, atau dia menggoda manusia dari setan itu, setan dari kalangan manusia dengan berpakaian yang tidak sopan agar melakukan kemungkaran. Artinya kan tidak mesti bentuknya itu tiupan. Dari kalangan jin ya tadi bisa bentuk penguasaan, bisa dengan digoda, dibisiki, atau memang tiupan itu sendiri. Tiupan itu sendiri. Wallahu a'lam. Hendaknya pada poin yang seperti ini, kalau misalnya ada sesuatu yang bertiup di dekat kita gitu, hendaknya nggak perlu ya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, perkara seperti itu akan mendatangkan was-was. Orang kalau dia punya wirid itu insya Allah aman, insya Allah dijaga oleh Allah. Karena apa? Karena la yadurhu ma'asbihi sa'in fil ardi wala fis sama. Segala sesuatu yang bersama dengan nama Allah, di situ disebut nama Allah, itu baik yang ada di langit, di bumi, tidak akan mampu memberikan bahaya. Berikan bahaya. Yang paling penting itu seorang dia jaga zikir pagi petang, ayat kursi setelah sholat, 3 kul setelah sholat, ayat kursi sebelum tidur, dia jaga ya, dan diamalkan zikir-zikir yang memang diajarkan Rasulullah SAW. Keutamaannya luar biasa. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu suatu yang luar biasa. Kalau kita biasa berzikir itu ya, itu nanti kalau kena ujian, kena musibah itu juga ingatnya Allah. Ya, ingatnya Allah, dan itu akan memudahkan untuk bersabar, untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kena ujian, kena musibah,
dan itu menjadikan hatinya tenang. Makanya kalau orang itu banyak berzikir itu kalau kena ujian jarang shock gitu loh. Makanya kalau ada orang kena ujian kemudian shock itu biasanya memang kurang dalam mengingat Allah. Ini kisah saya sebutkan ya. Saya punya murid ya. Punya murid itu ya karena dia sering ngeluh sana ngeluh sini ya, mudah untuk ngeluh. Dan sudah sering saya nasihati untuk berzikir pagi petang, untuk banyak mengingat Allah ya. Tapi susah gitu. Sampai suatu saat dia kena masalah ya. Begitu kena masalah kemudian dia senantiasa tidak pernah ninggalkan zikir pagi petang. Ya. Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia kalau kena masalah sudah beda keadaannya dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu mudah ngeluh, mudah ini. Enggak. Kalau toh menceritakan, bentuk menceritakannya itu enggak goncang gitu, biasa saja. Dari wajahnya juga beda. Ya, karena memang zikir itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Sehingga orang yang berzikir itu tenang, dia bisa berpikir jernih, bisa optimis. Bahkan tidak jarang kalau dia ikuti tidak sekedar berzikir ya, dia kemudian menambah ketaatan. Kalau ada sesuatu dia berdoa, ada sesuatu dia bersabar, dia sholat, nah, dia akan dapati hal yang lebih bagus lagi, lebih menyenangkan lagi, menakjubkan lagi ya. Kadang menakjubkannya dia dapati saat itu atau dalam waktu yang sebentar setelahnya, atau mungkin butuh waktu seiring dengan kesabaran dirinya ya. Nah ya saya cerita dulu punya temen itu, dia ditipu ya, ini cerita ditipu ini. Jadi dia jualan HP, ditipu, HP itu rusak, dia beli HP rusak tapi seolah-olah bagus, harganya itu tahun 2004 ya, 2003 atau 2004 itu harganya hampir 3 juta waktu itu. Kok 3 juta? 4,5 juta. Dia cerita ke saya, 4,5 juta. Sampai di rumah itu HP itu rusak. Dia tahu, saya dicek ada kerusakan. Dia nggak cerita sama saya, nggak cerita sama istrinya gitu. Ini anak ngaji ya. Dan dia sholat, banyak berdoa kepada Allah, terus nggak bercerita. Tidaklah dia keluhkan permasalahannya kecuali kepada Allah. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian orang yang nipu dia itu datang, mengembalikan uang tanpa dikurangi, kemudian meminta maaf. Minta maaf telah menipu gitu. Ini keikhlasan itu seperti itu, ketulusan. Karena sebelum dia cerita kepada siapapun, dia langsung bercerita kepada Allah, langsung dia berdoa kepada Allah. Ini bukti ketulusan. Makanya orang ikhlas itu kalau dilawan susah ya. Ya, keikhlasan itu luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara atau panitia.